Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis dan dunia gaib yang selama ini hanya terdengar di bisikan orang-orang tua dihadirkan langsung ke layar Anda. Malam ini, kita akan menelusuri salah satu fenomena paling menyeramkan yang pernah ada di Indonesia, sebuah kisah nyata yang membuat darah membeku dan pikiran bergidik. Mati suri. Bayangkan, seseorang yang meninggal sementara, tubuhnya dingin dan napasnya berhenti, lalu pulang, membawa rahasia gelap yang tak pernah diungkap. Apa yang mereka lihat di dunia lain? Apa yang mereka dengar saat berada di ambang kematian? Dan yang paling menakutkan, apa yang mereka bawa kembali ke dunia kita? Di setiap episode Nanti Malam, kita tidak hanya berbicara tentang hantu atau makhluk halus biasa. Kita membahas dosa, karma dan energi gelap yang tersembunyi di rumah-rumah, di sudut-sudut desa, di kehidupan keluarga biasa. Kisah kali ini, yang berjudul Mati Suri, akan membawa Anda menyelami rumah seorang nenek yang tampak biasa, tapi ternyata menyimpan rahasia hitam yang menakutkan. Malam itu, nenek yang telah mati suri selama semalam kembali. Caca Bibik, sebagai nenek yang biasa kami kenal, suaranya berubah. Matanya menatap sesuatu yang tak terlihat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membaca dosa-dosa yang lama disembunyikan oleh keluarga. Apa yang terlihat aneh itu hanya awal dari teror yang lebih gelap. Lampu yang berkedip, bayangan yang mengikuti, suara-suara yang menembus malam, semua menanti di balik tembok rumah tua itu. Di Nanti Malam, kami mengajak Anda untuk menyusuri jalan-jalan, misteri, ritual yang terlupakan, dan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Bukan hanya sekadar cerita seram, tapi juga perjalanan menelusuri energi yang tidak terlihat, dan bagaimana manusia berhadapan dengan dosa yang tidak terbayar. Jadi, pastikan lampu kamar Anda tetap redup. Jangan menoleh ke belakang terlalu sering. Dan siapkan hati untuk menyelami kisah yang menggabungkan horor, misteri, dan kengerian yang nyata dari dunia lain. Malam ini, di episode pertama kita, Mati Suri, kita akan membuka pintu menuju rahasia yang seharusnya tidak pernah diketahui. Manusia biasa, bersiaplah, karena setelah menonton, hidup Anda mungkin tidak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana dunia hidup dan mati bertemu, dan rahasia terdalam keluarga akan terungkap satu persatu. Jangan sampai ketinggalan, karena malam ini, rahasia itu akan memburu Anda juga. Desa kami memang tenang, terlalu tenang, sampai kadang aku merasa malamnya seperti beku, udara seperti menahan napas. Rumah-rumah berjajar rapi di pinggir jalan tanah, yang sesekali berdebu ketika angin malam menerpa. Suara jangkrik dan katak biasanya mengisi heningnya malam, tapi malam itu, bahkan suara-suara itu terasa teredam, seakan menunggu sesuatu yang buruk. Aku berdiri di halaman rumah, menatap ke arah rumah nenek Sari yang tampak biasa-biasa saja di siang hari, tapi malam itu terasa berbeda, seolah rumah itu menahan rahasia gelap yang siap meledak kapan saja. Aku mendengar teriakan ibu dari ruang tamu. Dengan langkah cepat aku masuk, dan pemandangan yang kulihat membuat jantungku berhenti beberapa detik. Nenek Sari, orang tua paling tua di keluarga kami, tergeletak di lantai, wajahnya pucat seperti kain kafan, tangan mengepal di samping tubuhnya. Napasnya seakan berhenti, dan matanya terpejam. Kok nenek tiba-tiba seperti ini ya Allah? Ibu panik, menekan dada nenek berulang kali sambil menangis. Aku dan kakakku segera ikut memeriksa, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan denyut nadinya nyaris tak terasa. Tetangga yang mendengar kegaduhan mulai berdatangan. Mereka berbicara dalam bisik-bisik takut. Mungkin nenek mati suri, kata seorang tetangga sambil menatap kami dengan mata yang seakan ingin mengatakan, siap-siap saja, kota-kota itu seperti cambuk bagi jantungku. Aku belum pernah mendengar langsung orang mati suri sebelumnya. Hanya cerita-cerita lama yang terdengar dari orang-orang tua. Kami memutuskan untuk menelpon dokter. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter datang dan memeriksa nenek dengan teliti. Ia menggeleng pelan dan berkata, biarkan dulu. Kadang, orang yang mengalami mati suri bisa kembali setelah beberapa jam, atau bahkan semalam. Jangan panik dulu. Suaranya tenang, tapi di dalam hatiku, ketenangan itu tidak menular. Aku menatap nenek, berharap ada keajaiban, berharap ia membuka mata dan tersenyum seperti biasa. Tapi wajahnya tetap pucat dan dingin. Malam itu,
Kami duduk di ruang tamu, menunggu. Lampu temaram menggantung di langit-langit. Cahaya kuningnya menebar bayangan panjang di dinding. Angin masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang bergesekan. Setiap hembusan angin membuat tirai bergoyang. Pelan, tapi bagi kami, gerakan itu terasa menakutkan. Seakan ada yang mengintai dari balik jendela, menatap setiap gerakan kami. Aku duduk di lantai, tidak jauh dari nenek, sambil memegang tangannya yang dingin. Kulitnya seakan menempel di tanganku, tapi terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Aku memanggil namanya pelan, Nek. Nek Sari, tenang ya Nek. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Hanya suara detak jam tua yang mengisi ruang tamu yang sunyi. Detik demi detik berlalu. Suara angin, suara jangkrik yang hampir tidak terdengar, dan sesekali suara napas yang tertahan dari ibu. Tidak ada yang bergerak. Hingga detik-detik pergantian malam, tiba-tiba nenek bergerak. Perlahan, matanya terbuka. Tapi pandangan itu bukan pandangan nenek yang biasa ku kenal. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tubuhnya bergerak kaku, tangan terkepal seakan menahan sesuatu, dan mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin berbicara, tapi kata-kata tak keluar. Suasana seketika menjadi dingin lebih dari sebelumnya. Aku bisa merasakan hawa yang menusuk ke tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Kok bisa? Seperti ini. Suara ibu gemetar, hampir tidak terdengar. Kakakku menatapku dengan mata yang sama penuh ketakutan. Rumah yang biasanya hangat dan aman, sekarang terasa seperti jebakan, menahan kami dalam keheningan yang menakutkan. Aku mulai mengingat cerita nenek tentang alam antara hidup dan mati. Dulu, nenek sering bercerita ketika aku kecil, tentang orang-orang yang pernah mati suri dan melihat dunia lain. Jangan main-main sama mati suri, nak. Kadang yang kembali bukan lagi yang sama, kata nenek dengan nada serius. Dan saat itu, aku selalu menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi malam ini, kata-kata itu terasa nyata, menghantui ruang tamu kami. Lampu temaram berkedip beberapa kali, dan aku mulai melihat bayangan samar di sodet-sadet ruangan. Bayangan itu seolah bergerak, menatap nenek, tapi juga menatap kami. Aku menelan ludah, jantung berdetak lebih kencang. Kakakku mencoba menenangkan diri dengan berkata, mungkin cuma bayangan lampu, tapi aku tahu itu bukan sekadar bayangan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa sangat dekat. Nenek menarik napas dalam-dalam. Suara yang sangat halus terdengar keluar dari mulutnya. Aku mendekat, mencoba mendengar. "NG, Kak Ratu," gumamnya pelan. Suaranya serak dan tidak jelas. Kata-kata itu terdengar asing, seperti bahasa lama yang hampir terlupakan. Kakakku menatapku, matanya penuh pertanyaan, tapi aku hanya bisa menggeleng pelan. Aku merasa sesuatu bergerak di belakangku. Suara langkah kaki lembut, tapi pasti, seperti ada yang mengitari kami di ruang tamu. Aku menoleh perlahan, tapi tidak ada siapapun. Angin malam membuat tirai bergoyang, tapi kali ini berbeda. Ada rasa seperti diikuti, seperti ada mata yang selalu mengawasi setiap gerakan kami. Aku mencoba berbicara pada nenek, "Nek Sari, Nek, apa yang terjadi?" Tapi nenek hanya menatap, matanya kosong. Aku merasakan tubuhnya kaku, berat. Tapi ada kekuatan aneh yang seakan menahannya tetap hidup, meski jasadnya tidak lagi normal. Aku bisa merasakan energi gelap yang mengelilingi tubuhnya, seperti kabut halus yang masuk ke dalam ruang tamu, dingin dan berat. Tidak ada suara lain kecuali detak jam tua dan hembusan angin yang semakin kuat. Aku merasakan jantungku berdetak, lebih cepat, hampir seperti menyaingi detak jam. Kakakku menunduk, menutupi wajahnya, dan ibu mulai menangis. Aku ingin tetap tenang, tapi rasa takut menguasai tubuhku. Aku merasa malam itu tidak akan pernah berakhir, bahwa kami sedang berada di ambang sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar mati suri. Di kejauhan, aku mendengar suara serak lagi dari nenek. Kali ini lebih jelas, hampir seperti berbisik. Bar. Aku tidak mengerti artinya, tapi kata-kata itu seperti peringatan. Sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang tidak terlihat tapi ada di ruangan ini. Aku merasakan hawa dingin, menjalar dari lantai, naik ke kaki, ke perut, ke dada. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa bergerak. Mataku
terus menatap nenek. Pandangan itu kosong tapi menakutkan, seakan ia telah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Malam itu terasa begitu panjang, waktu seakan berhenti. Setiap detik, setiap suara, setiap gerakan terasa sangat nyata, tapi juga sangat salah. Aku menutup mata sesaat, dan ketika membukanya, nenek masih menatap kami, tapi matanya seakan lebih dalam, lebih gelap. Aku bisa merasakan bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Sesuatu telah dimulai, sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku menahan napas, mencoba memahami, tapi ketakutan menguasai akal. Aku tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa kami hindari. Nenek telah kembali dari mati suri, tapi bukan hanya membawa tubuh yang hidup kembali. Ia membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menunggu untuk mengungkap rahasia dan dosa yang selama ini tersembunyi di keluarga kami. Dan aku sadar, malam itu, kami tidak hanya menunggu nenek, tapi kami menunggu kengerian yang baru saja mulai mengetuk pintu rumah kami. Pagi itu, cahaya matahari yang biasanya hangat dan menenangkan terasa berbeda. Sinar pagi menembus jendela dengan malu-malu, tapi di dalam rumah, hawa dingin masih terasa tebal, seperti kabut yang menolak pergi. Aku duduk di sofa, menatap nenek Sari yang duduk di kursi goyangnya. Tubuhnya tegak, tapi matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan kata-kata yang sama, berulang-ulang, yang sama sekali tidak masuk akal. Karatu, gumam nenek pelan. Matanya menatap lurus ke arah dinding, seakan menatap seseorang yang hanya bisa ia lihat. Kata-kata itu terdengar asing, seperti bahasa yang hilang dari dunia ini, atau mungkin bahasa dari alam lain yang tidak dimengerti manusia biasa. Aku menelan ludah, merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kakak berdiri di dekat nenek, menatap dengan mata penuh kebingungan dan sedikit ketakutan. Nenek ngomong apa sih? Tanya kakakku. Suaranya gemetar. Ia terdengar tenang, tapi jelas ketakutan menempel di setiap kata yang keluar dari mulutnya. Nenek tidak menjawab, hanya terus mengulang kata itu, lebih cepat dan lebih keras. Suaranya kini serak, seperti terserit-serai keluar dari tenggorokan, dan setiap kata seperti memecahkan keheningan rumah kami yang sebelumnya sunyi tapi nyaman. Aku merasakan hawa aneh mulai memenuhi rumah. Pintu kamar terbuka sedikit, meski aku yakin malam sebelumnya sudah tertutup rapat. Tirai bergerak perlahan, tapi tidak ada angin yang datang dari luar. Bahkan suara langkah kaki terdengar samar dari lantai atas, padahal rumah itu kosong. Aku menoleh ke arah ibu, yang duduk di lantai dengan tangan menutupi wajahnya, menahan tangis. Ia tidak mau menatap nenek terlalu lama, seakan takut akan hal yang tidak bisa dijelaskan. Angka, Ratu, Rasam, Bar. Suara nenek kini terdengar lebih keras, seperti bergema di setiap sudut rumah. Aku menahan napas, mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi kata-kata itu seakan menempel di udara, menolak masuk ke pikiran rasional. Kakak mencoba menenangkan diri dengan berkata, "Mungkin nenek cuma masih bingung, nak. Namanya juga mati suri." Tapi aku tahu, itu bukan sekadar bingung. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang menakutkan, dan tidak terlihat, mengintai di rumah kami. Aku berdiri, mendekat ke nenek, mencoba menahan tanganku saat ingin meraih tangannya. Tapi sebelum aku menyentuhnya, nenek menoleh, matanya menatapku dengan tajam. Bukan seperti nenek yang biasa ku kenal. Pandangan itu kosong tapi penuh dengan kengerian. Aku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku, seperti embun beku yang menyebar dari kepala hingga ke kaki. Napasku tersengal, dan aku tahu malam ini tidak akan seperti malam-malam sebelumnya. Aku mulai ingat cerita nenek dulu tentang orang-orang yang mati suri. Katanya, ketika seseorang kembali dari ambang kematian, mereka membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kadang yang kembali itu bukan lagi orang yang sama. Nak, katanya suatu malam ketika aku masih kecil. Waktu itu, aku menganggapnya hanya cerita mistis untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, aku merasakan kebenarannya. Nenek telah kembali, tapi tidak sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang menempel pada dirinya, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Seiring berjalannya pagi,
Suara nenek semakin keras. Setiap kata yang diucapkan terdengar seperti jeritan yang menembus ruang dan waktu. Aku mulai mencatat setiap kata, tapi tidak satupun yang masuk akal. Bahkan kakakku, yang biasanya paling tenang, mulai terlihat pucat dan gemetar. Aku tidak mengerti, nak, bisiknya sambil menatap nenek. Suaranya hampir hilang di antara gumaman nenek yang semakin keras. Aku mencoba mendekat lagi. Kali ini, aku berlutut di depan nenek, menatap matanya. Nek Sari, kita di sini aman kok, jangan takut. Tapi nenek menatap lurus ke arah sudut ruang tamu, seakan ada seseorang atau sesuatu yang berdiri di sana. Aku perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan dinding yang biasa saja di siang hari. Tapi kini terasa menakutkan ketika aku kembali menatap nenek. Aku melihat gerakan halus pada tubuhnya. Tangannya sedikit mengangkat, jari-jarinya bergerak-gerak seperti meraba sesuatu yang tidak ada. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang makin cepat dan keras. Suara itu bukan lagi manusiawi, tapi terdengar seperti makhluk dari dunia lain yang mencoba menembus ruang kami. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, dan hawa dingin semakin menyebar, memenuhi setiap sudut rumah. Aku menatap kakakku, yang kini duduk terdiam di lantai, menunduk sambil menutup telinganya. Ibu menangis pelan, dan aku tahu dia juga merasakan hal yang sama, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Aku menoleh ke arah jendela, dan cahaya matahari yang masuk terasa aneh, seperti diserap oleh bayangan gelap yang memenuhi rumah. Suara langkah kaki dari lantai atas semakin jelas. Aku menoleh perlahan, tapi tidak ada siapapun di sana. Tirai bergoyang pelan, dan aku mendengar bisikan halus, seperti suara orang berbicara di ruangan kosong. Aku mencoba fokus pada nenek, tapi setiap kali matanya menatap sesuatu yang tidak terlihat, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami, sesuatu yang menunggu waktu untuk muncul. Aku duduk kembali di samping nenek, mencoba menenangkan diri. Nek Sari, kita di sini kok. Tapi suara itu terdengar kecil dibanding gumaman nenek yang makin keras. Aku menutup mata sesaat, mencoba mengatur napas, tapi ketika membuka mata, nenek menatapku langsung dengan sorot mata yang membuatku terdiam. Pandangan itu bukan hanya menakutkan, tapi juga penuh peringatan, seolah ia tahu rahasia yang tidak boleh kami ketahui. Aku merasa tubuhku gemetar, tangan mulai dingin. Hawa dingin tidak hanya berasal dari udara, tapi terasa seperti meresap ke dalam tulang, ke dalam daging. Aku menoleh ke kakakku, yang kini menatap nenek dengan mata besar, penuh ketakutan. Apa yang terjadi, nak? Ini bukan nenek lagi, katanya pelan. Tapi suaranya hampir hilang oleh gumaman nenek yang makin keras. Aku ingat cerita nenek tentang bahasa orang mati suri. Dulu, ia pernah bilang, kalau nenek ngomong bahasa itu, nak, artinya bukan untuk telinga hidup, hanya untuk yang menunggu di antara dua dunia. Aku menelan ludah, merasakan keringat dingin mengalir di dahi. Aku menyadari, kata-kata nenek itu bukan sekadar gumaman tanpa arti. Ada maksud, ada pesan, dan yang paling menakutkan, kami mungkin tidak siap untuk memahaminya. Seiring pagi beranjak siang, nenek masih terus mengulang kata-kata itu, kadang terdengar lebih seperti teriakan. Lampu rumah berkedip, walaupun listrik normal. Sesekali terdengar suara benda jatuh dari lantai atas, tapi ketika kami naik untuk memeriksa, tidak ada apapun. Aku mulai merasa rumah ini hidup sendiri, seolah mengikuti nenek, seolah membisikkan sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Aku memutuskan untuk mencatat setiap kata nenek, setiap gerakan, setiap suara. Setiap kali aku menulis, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Bayangan samar di pojok ruangan seakan bergerak mengikuti pena di tanganku. Aku menatapnya, tapi tidak ada apapun. Hanya gelap, tapi rasa dingin dan ketakutan tetap ada, menempel seperti kabut yang tidak mau pergi. Kakakku mulai menggumam. Aku tidak tahan, nak. Aku takut. Ibu hanya menangis, menunduk, dan nenek tetap mengulang kata itu. Enggu, Kak, Ratu, Ra, Sam, Bar. Suaranya kini terdengar seperti bergetar, seakan merasuk ke dinding, lantai, dan udara di sekitar kami. Aku menutup telinga sesaat, tapi suara itu tetap merambat di kepalaku,
Malam pertama setelah nenek mati suri, aku mulai sadar bahwa rumah kami tidak lagi sama. Ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakan kami. Sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Aku tahu, ini baru awal. Bahasa yang nenek ucapkan bukan sekadar kata-kata, tapi jembatan ke sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menunggu untuk mengungkap rahasia dan dosa yang telah lama tersembunyi dalam keluarga kami. Aku duduk termenung, menatap nenek, dan untuk pertama kalinya aku merasa takut akan seseorang yang masih hidup. Nenek telah kembali, tapi bukan lagi nenek yang sama. Ia membawa sesuatu dari dunia lain, sesuatu yang tidak bisa kami lihat, tapi bisa kami rasakan. Suara, tatapan, gerakan. Semuanya menandakan bahwa malam ini kehidupan kami akan berubah selamanya. Dan aku sadar, tidak ada yang bisa menenangkan Rama ini, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah dimulai. Nenek telah berbicara, dan bahasa yang tak dimengerti itu hanyalah awal dari kengerian yang menunggu di malam-malam berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian mati suri nenek, suasana rumah kami semakin aneh. Sejak pagi hingga malam, Nenek Sari duduk di kursi goyangnya, kadang terdiam, kadang menggumam dengan suara yang kami tidak mengerti. Tapi yang paling menakutkan bukan lagi bahasa asing yang ia ucapkan, melainkan kata-kata yang mulai kami pahami perlahan, kata-kata yang mengungkap dosa-dosa dan rahasia lama keluarga kami. Hal-hal yang selama ini terkubur rapat. Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap nenek dari jarak beberapa meter. Tubuhku terasa kaku, tangan gemetar, jantung berdebar cepat. Nenek menatap lurus ke arahku. Wajahnya tenang, tapi matanya berbeda. Pandangan itu menusuk, menembus, seakan bisa membaca isi hati. Aku merasa tidak ada rahasia yang bisa kubawa sendiri malam itu. Karena nenek seolah tahu setiap sudut kegelapan yang tersembunyi dalam keluarga kami. Anakmu, kau sembunyikan darah, kau hianati saudaramu. Jangan pura-pura tak tahu. Suara nenek terdengar lebih jelas pagi itu, seperti berbisik tapi menembus telinga kami. Kata-kata itu menusuk, membuat bulu kuduk berdiri, dan aku merasa mual. Jantung berdebar seperti ingin meledak. Kakakku menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tapi aku bisa melihat matanya yang merah, penuh ketakutan. Ibu hanya terdiam, menahan napas, dan air mata menetes tanpa suara. Aku tidak percaya. Rahasia itu, rahasia yang hanya aku ketahui, yang aku sembunyikan dari semua orang, kini terdengar jelas dari mulut nenek. Aku menatap nenek, takut terperangkap dalam sorot matanya. Sorot itu dingin, menakutkan dan penuh penghakiman. Aku tahu kami tidak hanya dihadapkan pada kenyataan bahwa nenek mati suri, tapi juga pada fakta bahwa dosa lama keluarga kami kini terungkap. Hari demi hari berlalu, dan nenek terus berbicara, tidak hanya kepadaku, tapi juga kepada kakakku dan ibu. Setiap kali salah satu dari kami melakukan kesalahan kecil, nenek seakan bisa mengetahuinya. Ra, om, ngapusi, ora aisondelik, gumam nenek dalam bahasa Jawa kecilnya. Korek, itu terdengar seperti cambuk yang memukul hati kami, membuat kami tidak berani mengulang kesalahan yang sama. Aku merasa ketakutan bukan hanya karena kata-kata itu, tapi karena nenek tahu lebih banyak daripada yang seharusnya diketahui manusia. Biasa, suatu sore, aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, sambil menatap nenek yang diam di kursi goyangnya. Tiba-tiba, suara nenek pecah lagi, lebih keras dan menusuk. Anakmu, kau tega, kau sembunyikan darah saudaramu. Ra, usah pura-pura orang ngerti. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku menunduk, mencoba menutup telinga, tapi suaranya tetap merambat, menembus kepalaku, menekanku dengan sesuatu yang tak terlihat tapi sangat nyata. Aku ingat dulu nenek sering bercerita tentang dosa yang menempel dalam keluarga. Katanya, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan kata maaf atau janji baik. Dosa itu menunggu, membayangi, dan suatu saat akan terungkap dengan cara yang paling menakutkan. Dulu, aku hanya menganggap itu cerita tua yang dilebih-lebihkan. Tapi, sekarang, aku merasakan kebenarannya. Dosa itu muncul dalam kata-kata nenek, dalam tatapan matanya, dalam udara di rumah kami yang terasa semakin berat. Kakakku mulai berbicara dengan suara gemetar. Aku tidak menyangka, Nek, kau bisa tahu semua ini. Nenek menatapnya sejenak,
lalu kembali menggumam. Kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih menyeramkan. Kata-katanya terdengar seperti teriakan dari dunia lain yang menembus ruang dan waktu, memaksa kami menghadapi kenyataan yang tidak ingin kami lihat. Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakan kami. Lampu rumah berkedip beberapa kali. Meskipun listrik normal, tirai bergoyang perlahan, seperti disentuh tangan halus yang tidak terlihat. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, padahal tidak ada siapapun. Aku menoleh perlahan, tapi hanya gelap yang menatapku balik. Rasanya aku sedang berada di rumah yang sama, tapi dunia ini berbeda. Ada sesuatu yang hidup di antara bayangan, sesuatu yang menunggu kami membuat kesalahan kecil, sehingga bisa masuk lebih dalam ke hidup kami. Suatu malam, ketika aku sedang menulis catatan tentang kata-kata nenek, aku merasa tangan nenek menyentuh tanganku. Aku menoleh, tapi nenek duduk di kursi, matanya masih menatap kosong ke arah jendela. Tidak ada yang menyentuh tanganku, tapi rasanya panas dan berat, seperti sesuatu yang menempel di kulitku. Aku menatap nenek, dan kali ini matanya menatapku dengan sorot yang membuat seluruh tubuhku kaku. Aku tahu, aku tidak hanya melihat nenek, aku melihat sesuatu yang menempel padanya, sesuatu yang mungkin berasal dari dunia yang ia kunjungi saat mati suri. Setiap kali nenek berbicara tentang dosa kami, aku merasa seperti dicambuk. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat aku mual. Jantung berdebar dan bulu kuduk berdiri. Anakmu, kau hianati, kau tipu, kau endelikake, ora aiso dipaido. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan sekaligus hukuman. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi aku tahu tidak ada jalan untuk melarikan diri. Nenek melihat segalanya, tahu segalanya, dan dosa kami sekarang menjadi nyata. Bukan hanya rahasia di hati kami. Ibu mulai mengunci diri di kamar, menangis tanpa suara, sementara kakakku hanya bisa duduk terpaku di sudut ruang tamu. Aku sendiri merasa ketakutan, tapi harus tetap mengawasi nenek. Aku tahu, kalau aku lengah, sesuatu yang gelap dan tidak terlihat itu bisa mendekat lebih dekat, masuk ke dalam hidup kami. Malam semakin larut, dan nenek terus berbicara. Kata-katanya sekarang lebih jelas, lebih menyeramkan. Anakmu, Tiora, yang kau sembunyikan, ora bisa dibohongi, kabeh bakal metu. Aku menelan ludah, merasa mual, tapi tidak bisa berhenti mendengarkan. Setiap kata seperti cambuk, memaksa kami mengakui kesalahan yang selama ini kami sembunyikan. Aku sadar, malam ini, nenek bukan hanya berbicara, ia sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat oleh keluarga kami. Aku merasakan hawa dingin, merayap dari lantai, naik ke kaki, perut, dan dada. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa bergerak. Kakakku menunduk, menutupi wajah, dan ibu menangis di kamar. Nenek duduk di kursi goyang, matanya tetap kosong, tapi sorotnya menusuk, menembus setiap rahasia yang kami coba sembunyikan. Aku merasa seperti ditelan malam, seperti berada di dunia lain yang hanya bisa dilihat nenek. Aku mencoba mengingat masa lalu, semua rahasia yang pernah aku sembunyikan, semua dosa yang tidak pernah aku akui. Kata-kata nenek memaksa aku menghadapi semuanya. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu, tidak bisa menutup mata, tidak bisa menahan napas. Semua dosa itu kini terlihat jelas, terasa nyata, menempel di udara, menunggu hukuman yang mungkin tidak bisa ditunda. Nenek berbicara lagi kali ini lebih keras, hampir terdengar seperti teriakan dari dunia lain. Anakmu, ora bakal iso lali, kabeh bakal metu, kabeh kudu dibayar. Suara itu menusuk telinga, membuat kepala berdenyut. Aku menunduk, menahan napas, menatap lantai, tapi aku tahu nenek tahu aku menatapnya. Aku tahu nenek bisa membaca semua pikiran, semua perasaan, dan semua dosa yang tersembunyi. Aku merasakan sesuatu bergeser di udara, seperti bayangan yang bergerak di sudut ruang tamu. Aku menoleh, tapi tidak ada apapun. Hanya gelap, tapi rasa takutnya nyata, menempel di kulit, masuk ke dalam tulang, dan tidak mau pergi. Aku sadar, rumah ini tidak lagi sama. Nenek telah membuka sesuatu yang tidak bisa ditutup lagi. Dosa kami kini bukan hanya rahasia, tapi kenyataan yang menunggu untuk membalas. Aku menunduk, menulis catatan lagi, mencatat setiap kata nenek. Aku tahu, catatan ini mungkin menjadi saksi, tapi tidak bisa menyelamatkan kami. Kata-kata nenek bukan hanya
Kata-kata mereka adalah jembatan antara dunia yang hidup dan dunia yang telah ia kunjungi saat mati suri. Dan aku sadar, malam ini kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana rumah terasa semakin berat, seperti udara sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang menakutkan untuk muncul. Aku duduk di sofa, menatap nenek Sari yang duduk di kursi goyangnya, matanya tetap menatap kosong ke sudut ruangan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bayangan-bayangan di sudut ruang tamu seakan bergerak sendiri, merayap pelan di lantai, mengikuti setiap gerakan nenek, seolah menunggu perintah yang hanya ia bisa dengar. Ibu duduk di lantai, menunduk, tangannya menutupi wajah. Suara tangisnya pelan, hampir tidak terdengar di antara gumaman nenek yang semakin keras. Anakmu, darahmu, ora bisa dideli kakek, kata nenek dalam bahasa Jawa halus tapi menusuk. Aku menunduk, merasakan jantung berdebar dan keringat dingin mengalir di punggung. Rasanya seperti malam itu tidak hanya gelap, tapi juga hidup, bernapas, dan memperhatikan kami dengan mata yang tak terlihat. Kakakku berdiri di dekat jendela, matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Aku tidak tahan. Nak, aku takut, gumamnya pelan. Aku tahu dia mencoba tetap tenang, tapi ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Aku sendiri menelan ludah, mencoba berpikir rasional, tapi malam itu, rasionalitas tidak ada tempatnya. Semuanya terasa salah di mata, salah di telinga, salah di udara yang kami hirup. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Jelas tapi tidak ada yang naik atau turun. Tirai jendela bergerak pelan, tapi tidak ada angin yang masuk. Aku menoleh ke arah nenek, berharap itu hanya halusinasi. Tapi matanya kini menatapku langsung. Sorot itu menusuk, seakan membaca setiap rahasia yang aku sembunyikan di hati. Merasakan hawa dingin merayap dari lantai, naik ke kaki, ke perut, hingga ke dada. Tubuhku gemetar, tapi aku tidak bisa bergerak. Anakmu, ora bakal bisa lali, kabeh bakal metu, kabeh kudu dibayar. Suara nenek terdengar lebih keras, hampir seperti teriakan dari dunia lain. Aku menunduk, menahan napas, tapi kata-kata itu tetap merambat, menembus ke dalam kepalaku, membuat kepala berdenyut sakit. Aku menoleh ke kakakku, yang kini menunduk, menutupi wajah, dan ibu yang tetap menangis di lantai. Semua orang di rumah ini terpaku, seakan takut jika satu gerakan salah bisa memicu sesuatu yang lebih gelap. Aku melihat nenek mengangkat tangannya perlahan, jari-jarinya bergerak seperti meraba sesuatu yang tidak ada di udara. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang terdengar asing tapi penuh maksud. Aku merasa seperti dicambuk. Setiap kata menusuk hati, memaksa kami menghadapi dosa yang selama ini kami sembunyikan. Aku menutup mata sesaat, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika membuka mata, nenek menatapku lagi dengan pandangan yang membuat seluruh tubuhku kaku. Lampu ruang tamu berkedip beberapa kali. Suara benda jatuh terdengar dari lantai atas. Meski ketika kami naik, tidak ada apapun. Aku menoleh ke arah jendela. Cahaya bulan temaram masuk, tapi bayangan yang ada di ruangan bergerak mengikuti cahaya, menciptakan bentuk-bentuk menyeramkan di dinding. Aku menelan ludah, merasakan tubuhku berat, seperti tidak bisa menggerakkan diri. Semuanya terasa hidup. Rumah ini terasa seperti bukan rumah kami lagi, tapi sebuah panggung di mana kengerian sedang dipentaskan. Aku merasakan hawa dingin semakin meresap, tapi bukan dingin biasa. Dingin ini seperti energi yang menempel pada tulang, masuk ke dalam daging, menahan napas dan membuat jantung berdebar tak terkendali. Aku menatap nenek lagi. Matanya kosong tapi penuh penghakiman. Rasanya sorot itu menembus, membaca dosa-dosa kami satu persatu, memaksa kami mengakui semua kesalahan. Tiba-tiba, nenek menoleh ke arah jendela dan berkata pelan, dalam bahasa Jawa, yang hanya terdengar samar aja. Ndelik, kabeh bakal weruh. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi hawa di rumah semakin menekan. Aku merasakan sesuatu bergerak di pojok ruang. Bayangan gelap yang terus menempel, bergerak mengikuti langkah kami. Kakakku bergetar, menunduk, dan ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tahu mereka juga merasakan yang aku rasakan, bahwa rumah ini sudah menjadi arena bagi sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Nenek berdiri perlahan. Meski tubuhnya tampak lemah,
tapi gerakannya sangat tegas. Ia berjalan ke tengah ruang tamu, menatap ke setiap sudut rumah. Anakmu, ra bakal aison delik, kabeh bakal metu, kabeh kudu dibayar. Suaranya terdengar seperti bergema, menembus dinding, menembus udara, bahkan sampai ke telinga yang jauh. Aku menunduk, menahan napas. Tapi kata-kata itu tetap menusuk hati. Aku merasa seperti dihantui. Tapi bukan hantu biasa. Ini lebih gelap, lebih nyata, lebih menakutkan. Aku mencoba berbicara. Nek Sari, kita di sini. Tenang, kita aman. Tapi nenek menatapku. Dan untuk pertama kalinya aku merasa ketakutan. Bukan karena kata-katanya, tapi karena matanya. Sorot itu kosong, tapi menakutkan. Seakan melihat bukan hanya kami, tapi juga sesuatu yang ada di belakang kami. Perlahan, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap yang seakan bergerak mengikuti gerakanku. Lampu berkedip lagi. Kali ini lebih cepat. Tirai bergerak, seolah disentuh tangan halus yang tidak terlihat. Suara langkah kaki terdengar lagi dari lantai atas. Tetapi saat kami menoleh, lantai atas tetap kosong. Aku merasa ada sesuatu yang ingin muncul. Sesuatu yang menunggu kami lengah, agar bisa masuk lebih dalam ke hidup kami. Aku menelan ludah, jantung berdebar, dan merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Nenek mulai berbicara lagi, kali ini lebih keras dan cepat. Kata-katanya terdengar seperti teriakan dari dunia lain. Anakmu, kabeh bakal metu, kabeh kudu dibayar. Ora bakal aiso lali. Aku menunduk, menahan napas, tapi kata-kata itu tetap merasuk ke dalam kepala. Membuat kepala berdenyut dan perut mio. Aku tahu, malam ini, dosa keluarga kami tidak lagi tersembunyi. Setiap kata nenek seperti cambuk yang memaksa kami mengakui kesalahan. Aku melihat bayangan samar di pojok ruang tamu. Ia bergerak perlahan, mengikuti nenek, mengikuti setiap gerakan kami. Aku menelan ludah, menatapnya, tapi tidak ada apapun. Hanya gelap, tapi rasa takutnya nyata. Aku sadar, rumah ini tidak lagi rumah biasa. Ini seperti jembatan antara dunia hidup dan dunia yang telah nenek kunjungi saat mati suri. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut itu menempel, masuk ke tulang dan daging. Tidak mau pergi. Aku menatap nenek, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa yang sedang kami hadapi bukan sekadar mati suri. Nenek membawa sesuatu dari dunia lain, sesuatu yang gelap, sesuatu yang ingin menyelesaikan urusan yang tertunda. Kata-kata nenek bukan hanya kata-kata, tapi jembatan menuju kengerian yang belum kami mengerti sepenuhnya. Aku duduk termenung, menatap nenek, dan menyadari bahwa malam itu tidak akan berakhir seperti malam biasa. Rumah kami sudah menjadi tempat bagi sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Malam ini adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan membuat kami sadar bahwa dosa lama tidak pernah hilang, dan nenek telah kembali untuk menuntut semuanya. Sejak nenek kembali dari mati suri, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali mata terpejam, bayangan wajahnya yang kosong dan suara gumamannya kembali terngiang di kepala. Rumah ini tidak lagi terasa sebagai tempat berlindung. Bahkan di siang hari, cahaya matahari yang masuk lewat jendela terasa dingin, seolah tidak membawa kehangatan apapun. Aku mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk memahami semua ini adalah dengan menelusuri masa lalu nenek dan keluarga kami. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang selama ini ditutup rapat, dan kini mulai bangkit bersama kembalinya nenek. Aku mulai dari kamar nenek. Lemari kayu tua di sudut ruangan sudah lama tidak dibuka. Bau kayu lapuk dan kertas lama menyambut saat aku membuka pintunya perlahan. Di dalamnya ada tumpukan kain, beberapa foto hitam putih, dan sebuah kotak kecil yang terkunci. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalam kotak itu, aku menemukan beberapa surat lama. Tulisannya sudah mulai pudar, tapi masih bisa dibaca. Nama-nama yang tertulis di sana membuat dadaku sesak. Salah satunya adalah nama kerabat kami yang dulu dikabarkan hilang secara misterius. Aku ingat cerita lama tentang dia. Kata orang-orang desa, ia meninggal karena kecelakaan di sungai, terseret arus saat malam hari. Mayatnya tidak pernah ditemukan, dan keluarga kami diminta ikhlas. Waktu itu aku masih kecil dan tidak terlalu mengerti. Tapi sekarang, membaca surat-surat itu,
Aku tahu cerita itu tidak sepenuhnya benar. Dalam salah satu surat, nenek menulis tentang pertengkaran hebat, tentang kemarahan yang tidak terkendali, dan tentang sebuah keputusan yang diambil dalam gelap tanganku. Gemetar saat membaca kalimat demi kalimat. Nenek menulis bahwa malam itu, kerabat kami datang ke rumah, menuntut sesuatu yang menurutnya adalah haknya. Suara pertengkaran terdengar hingga keluar rumah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Setelah itu, kecuali nenek, ia menulis dengan bahasa yang terpotong-potong, seolah ingatan itu terlalu berat untuk dituangkan sepenuhnya. Tapi satu hal jelas, itu bukan kecelakaan. Aku menutup surat itu dengan napas tertahan. Perutku mual, dan dadaku terasa sesak. Jika semua ini benar, maka nenek telah menyimpan rahasia hitam selama puluhan tahun. Rahasia yang seharusnya terungkap sejak lama, tapi malah dikubur bersama rasa bersalah dan ketakutan. Dan sekarang, setelah nenek mati suri, rahasia itu kembali, menuntut untuk diakui. Aku keluar dari kamar nenek dengan langkah pelan. Di lorong, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Aku menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun, perasaan itu tidak hilang. Sejak beberapa hari terakhir, aku sering melihat bayangan hitam kecil di pojok ruangan. Kadang di dekat pintu dapur, kadang di sudut ruang tamu. Bentuknya tidak jelas, hanya seperti gumpalan gelap dengan 2 titik merah menyala. Seperti mata. Setiap kali aku menatapnya lebih lama, bayangan itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, mencoba menyusun semua yang telah kutemukan. Nenek tidur di kamarnya, tapi aku tahu itu bukan tidur biasa. Kadang, dari balik pintu terdengar suara langkah. Kadang gumaman pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku membuka kembali surat-surat itu, membacanya perlahan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Tiba-tiba, udara di ruang tamu terasa berubah. Lampu yang tadinya stabil mulai berkedip. Aku mendengar suara langkah kecil di belakangku, pelan, tapi jelas. Aku menoleh perlahan. Di pojok ruangan, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Matanya merah, menatap lurus ke arahku. Aku membeku. Nafasku tertahan, dan aku merasa tubuhku berat, seperti tidak bisa bergerak. Bayangan itu tidak mendekat, tapi kehadirannya menekan. Aku bisa merasakan amarah, kesedihan, dan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar emosi manusia. Dalam hatiku, aku tahu itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah jejak dari masa lalu, dari dosa yang belum terbayar. Aku berbisik pelan, hampir tanpa suara, "Kamu siapa?" Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi di kepalaku, aku mendengar suara yang bukan milikku. Bukan suara nenek, tapi suara yang penuh luka. Aku merasakan dadaku sesak. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ada rasa bersalah yang bukan hanya milikku, tapi milik seluruh keluarga ini. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada ibu tentang masa lalu itu. Awalnya ia mengelak, tapi saat aku menunjukkan surat-surat nenek, wajahnya berubah pucat. Ia terdiam lama, lalu menangis. Dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa ia pernah mendengar desas-desus tentang kejadian malam itu, tapi memilih diam karena takut. "Ibu, kalau diam, semuanya bakal selesai," katanya sambil terisak. Tapi ternyata, ora aiso ngono. Dosaku tetap nempel. Kata-katanya membuat hatiku semakin berat. Diam bukan solusi. Justru diam membuat dosa itu tumbuh. Menunggu waktu untuk kembali. Dan kini, waktu itu telah tiba. Malam kembali datang. Aku kembali melihat bayangan hitam itu. Kini lebih sering. Kadang aku merasa ia berdiri di belakangku. Kadang aku melihat pantulannya di kaca. Matanya selalu merah, selalu menatap. Aku mulai kehilangan rasa aman, bahkan di kamar sendiri. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap napas terasa berat. Nenek mulai berbicara lagi malam itu. Suaranya terdengar lebih jelas, lebih tajam. Ia menyebut nama kerabat yang hilang itu, nama yang selama ini jarang disebut, seolah tabu. Menteng, nama itu keluar dari mulut nenek, membuat seluruh tubuhku merinding. Ia berkata bahwa semuanya akan terbuka, bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. "Sing kependem, bakal metu dewe," katanya lirih. Tapi terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Aku menatap nenek dari ambang pintu kamarnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya
Matanya penuh dengan sesuatu yang bukan hanya rasa bersalah. Ada penyesalan, ada ketakutan, dan ada kesadaran bahwa apa yang ia lakukan di masa lalu kini kembali menagih. Aku ingin mendekat, ingin bertanya, tapi kakiku terasa berat. Bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini di dekat pintu kamar nenek. Aku bisa merasakan hawa dingin di sekitarnya. Aku tahu, ia terhubung dengan nenek, dengan rahasia yang disimpan. Selama ini, ia bukan sekadar pengganggu. Ia adalah pengingat, penuntut, sesuatu yang tidak akan pergi sampai kebenaran diakui dan dosa dibayar. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, dan duduk di lantai dengan lutut terlipat. Tangisku pecah. Aku merasa terjebak di antara masa lalu dan masa kini. Di antara rasa takut dan keinginan untuk mengakhiri semua ini. Tapi aku juga tahu, jalan keluar dari semua ini tidak akan mudah. Semakin aku menggali, semakin jelas bahwa apa yang terjadi dulu jauh lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan malam itu. Sebelum tidur, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak berhenti mencari kebenaran, meski rasa takut terus menghantui. Karena jika aku berhenti sekarang, bayangan itu akan tetap ada. Dan dosa yang tak terbayar itu akan terus menuntut, bukan hanya dari nenek, tapi dari kami semua. Dan di kegelapan kamar, sebelum mataku terpejam, aku melihat 2 titik merah itu. Sekali lagi, kini lebih dekat dari sebelumnya. Seolah berbisik bahwa perjalanan ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Malam itu, rumah kami benar-benar berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Cahaya lampu temaram yang biasanya memberi kehangatan, kini terasa dingin, seperti ditelan kegelapan yang hidup. Aku berdiri di lorong, menahan napas, mendengar setiap suara dengan telinga terjaga. Sesekali terdengar suara langkah kaki ringan di lantai atas, padahal kakakku dan ibu sudah menutup pintu kamar mereka. Hawa malam terasa berat, seperti udara sendiri dipenuhi sesuatu yang menunggu untuk muncul. Aku ingat malam-malam sebelumnya, bayangan hitam kecil dengan mata merah yang selalu mengikuti setiap gerakanku. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Sebuah rasa bahwa malam ini bukan hanya tentang rahasia lama atau dosa yang terungkap, tapi tentang hukuman yang siap dijatuhkan. Tiba-tiba, suara nenek pecah di ruang tamu. Suaranya terdengar jauh lebih keras dari biasanya, bergema di setiap sudut rumah, menusuk telinga dan hati. Kau yang mengkhianati, darah akan menuntutmu, kata nenek dengan nada yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku menoleh, jantungku berdebar kencang, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat di dekat nenek. Aku berlari menuju kamar nenek, tapi kamarnya kosong. Hanya kasur yang berantakan, dan udara yang bergetar seakan baru saja dilewati sesuatu yang sangat kuat. Aku melangkah ke ruang tamu dengan hati-hati. Lilin-lilin kecil yang sebelumnya tersusun rapi kini membentuk lingkaran besar di lantai. Menyala sendiri, cahayanya menari-nari, dan membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Di tengah lingkaran itu, nenek berdiri, wajahnya berubah, bukan wajah nenek yang kukenal lagi. Kulitnya pucat, matanya memancarkan kilau merah samar, dan mulutnya bergerak menggumamkan kata-kata yang terdengar. Seperti teriakan dari dunia lain, kau semua akan merasakan balasannya. Suaranya bergema, seolah menembus dinding dan lantai, masuk ke dalam tulang dan daging kami. Aku merasa tubuhku gemetar tak terkendali. Kakakku berdiri di dekat jendela, tubuhnya gemetar, dan ibu menunduk di lantai sambil menangis, menutupi wajah. Semua orang terperangkap dalam ketakutan yang nyata, bukan ketakutan yang bisa dijelaskan dengan logika. Rumah kami sekarang terasa seperti berada di antara dunia hidup dan mati. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar, benda-benda jatuh berserakan. Lampu hias terguncang, gelas di meja pecah, dan tirai bergerak liar. Pintu kamar terbanting keras, menimbulkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Suara tangisan terdengar dari dinding, samar tapi jelas, seperti orang yang menjerit dari balik bata dan kayu. Aku menutup telinga sejenak, tapi suara itu tetap masuk ke kepalaku, menusuk hingga ke dalam hati. Aku melangkah mendekat ke nenek, menahan napas, mencoba tetap tenang. Nenek, apa yang terjadi? Bisikku. Tapi tidak ada jawaban yang biasa. Nenek menatap lurus ke arah kakakku. Sorot matanya menusuk dan membuat kakakku terhuyung.
Kau yang main darah, ora bakal Aiso luput, kata nenek lagi. Kali ini dengan nada yang lebih menakutkan, lebih tajam, dan lebih berat. Kakakku menjerit kecil, menunduk, menutupi wajah. Tapi aku tahu sorot nenek sudah menempel padanya. Aku mencoba menarik ibu dan kakakku menjauh, tapi hawa di rumah terlalu pekat. Setiap langkah terasa berat, seakan kaki kami menempel di lantai. Lilin-lilin yang ada di ruang tamu bergetar. Bayangan bergerak liar di dinding, membentuk wajah-wajah samar yang menatap kami, menertawakan ketakutan kami. Aku menelan ludah, merasakan keringat dingin mengalir deras. Aku tahu, malam ini kami tidak hanya menghadapi nenek, tapi sesuatu yang lebih gelap yang menempel padanya. Tiba-tiba nenek berlutut di tengah lingkaran lilin. Tangannya menyentuh lantai, dan suara gumamannya berubah menjadi teriakan yang membuat jantungku seperti berhenti sejenak. Sing kependem, kabeh bakal metu, ora bakal Aiso ditolak, katanya sambil menunduk. Aku menatapnya, dan seketika aku merasa udara di sekelilingku berat, seperti dicengkeram sesuatu yang tak terlihat. Bayangan hitam kecil yang selalu mengikuti kami muncul lagi, kali ini lebih banyak, bergerak cepat di lantai, menatap kami dengan mata merah yang menyala. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tersedak di tenggorokan. Kakakku jatuh terduduk di lantai. Ibu menjerit, dan aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap nenek yang kini mulai berputar di lingkaran lilin. Matanya menyala, mulutnya menggumamkan kata-kata yang bahkan aku tak bisa mengerti. Rasanya dunia ini runtuh. Rumah yang kukenal selama ini menjadi medan perang antara hidup dan mati, antara kegelapan dan cahaya yang nyaris padam. Benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Kursi terbalik, vas bunga jatuh pecah, dan beberapa lukisan di dinding terlepas. Suara tangisan terdengar semakin keras, seolah seluruh rumah menjerit. Aku menoleh ke jendela dan melihat bayangan besar melintas di halaman. Bayangan yang tidak manusiawi, dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arahku. Aku menelan ludah, menutup mata sejenak. Tapi ketika membuka kembali, bayangan itu hilang. Nenek berdiri kembali, tangannya menunjuk ke arah kakakku. Suaranya berubah menjadi gemuruh yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Kau bakal ngerasa kakek, kabeh, darah, ora bakal Aiso di balik kakek. Kata-katanya terdengar seperti palu yang menghantam hati dan tulang. Kakakku menjerit, menunduk, tapi sorot mata nenek tetap menempel padanya. Aku tahu, ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah kutukan, balasan dari masa lalu yang sudah lama terkubur. Aku mencoba mendekat, menarik nenek, tapi sebelum sempat menyentuhnya, nenek menghilang. Hanya udara panas yang terasa sesaat sebelum lilin-lilin bergetar lebih liar. Lilin kini seperti hidup, api menyala-nyala, bayangan di dinding bergerak liar, dan suara tangisan terdengar dari seluruh arah. Aku menatap sekeliling. Jantungku berdebar kencang, dan aku menyadari bahwa kami semua terjebak di rumah ini, tidak bisa keluar, tidak bisa melawan. Ibu menjerit, menangis, dan aku mencoba menenangkannya. Tapi suara itu suara nenek, suara bayangan, suara dinding yang menjerit menembus kepala, menembus daging, masuk ke dalam hati. Aku merasa ada sesuatu yang ingin menguasai rumah ini, ingin menuntut balasan, ingin menegakkan hukum yang selama ini tersembunyi. Aku menelan ludah, menatap kakakku yang kini terdiam. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Aku tahu, malam ini adalah puncak dari semua rahasia yang terbuka. Nenek telah mengungkap kebenaran yang mengerikan. Dosa yang lama terkubur kini muncul dengan cara yang paling menakutkan. Rumah ini tidak lagi rumah kami. Ini menjadi medan bagi sesuatu yang gelap, sesuatu yang hidup di antara dunia nyata dan dunia yang telah nenek kunjungi saat mati suri. Aku menunduk, menatap lantai, dan merusakan. Hawa dingin merayap dari kaki hingga kepala. Aku tahu, tidak ada tempat aman. Setiap sudut rumah menatap kami, setiap bayangan mengawasi, dan setiap suara adalah peringatan. Nenek tidak lagi nenek yang kukenal. Ia adalah jembatan, perantara, pengingat bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika malam semakin larut, suara gumaman nenek semakin pelan. Tapi aura kegelapan tidak berkurang. Lilin-lilin mulai meredup, bayangan perlahan menghilang, tapi rasa takut dan kengerian tetap menempel. Aku menatap kakakku, ibu, dan ruang tamu yang kacau,
menyadari bahwa malam ini kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Rumah ini masih bergetar, udara masih berat, dan aku tahu kebenaran yang mengerikan baru saja dimulai. Dosa-dosa lama menuntut balasan, dan nenek telah kembali untuk menuntut semuanya. Tidak peduli kami siap atau tidak, malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap nenek yang duduk di kursi goyangnya. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak liar, menciptakan sosok-sosok samar yang menatap kami dengan mata kosong. Hawa di rumah begitu pekat, berat, seakan setiap helaan napas kami disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku tahu malam ini akan menjadi malam terakhir, malam di mana seluruh kebenaran terungkap, dan kami akan menghadapi apa yang selama ini kami sembunyikan. Aku mencoba menenangkan nenek, melangkah perlahan mendekatinya. Tangan gemetar, menahan ketakutan. "Nek, tenang, semuanya akan baik-baik saja," bisikku pelan. Tapi ketika aku menatap wajahnya, sesuatu membuat darahku membeku. Wajah nenek tidak lagi seperti nenek yang kukenal. Kulitnya pucat, matanya kosong tapi bersinar dengan cahaya merah samar, dan mulutnya bergerak menggumamkan kata-kata yang tidak manusiawi. Aku terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Tubuh nenek tampak hidup, tapi arwah yang ada di dalamnya bukan nenek. Aku bisa merasakan energi gelap yang menguasai tubuh itu. Aku teringat kata-kata orang desa tentang mati suri, bahwa mereka yang kembali terkadang membawa sesuatu dari dunia lain. Tapi ini lebih dari sekadar cerita. Yang berdiri di hadapanku bukan nenek, melainkan arwah yang memakai tubuhnya, membawa dosa-dosa yang tak terbayar, membawa balas dendam yang menunggu untuk diselesaikan. Suara nenek, atau lebih tepatnya suara arwah itu, terdengar bergema di seluruh rumah. "Anakmu, kabeh bakal ngerasa kakek, ora bakal aiso lali." Suaranya menusuk telinga membuat kepelek. Bani, aku menunduk, menahan napas. Tapi kata-kata itu tetap merembes ke dalam hati, menusuk, menekan, memaksa kami mengakui semua kesalahan yang selama ini kami sembunyikan. Kakakku terdiam, tubuh gemetar, dan ibu menangis histeris di lantai. Menutupi wajahnya, aku menatap cermin yang tergantung di dinding ruang tamu. Sekejap, bayangan diriku muncul, seperti biasa. Tapi kemudian, bayangan itu tersenyum. Senyum yang jahat. Senyum yang tidak manusiawi. Aku menelan ludah, merasa dingin merayap dari kepala hingga kaki. Bayangan itu bergerak sendiri, memutar, dan menatapku seakan berkata bahwa rumah ini sekarang bukan lagi milik kami. Aku sadar, nenek bukan hanya membawa rahasia keluarga, tetapi juga membuka pintu dunia lain, dunia yang gelap, yang tidak bisa ditutup lagi. Aku mencoba bicara, "Nek, apa yang harus kami lakukan? Aku minta maaf." Tapi arwah itu hanya menatapku, tidak menanggapi kata-kata manusia. Hanya sorot matanya yang menusuk, membuat seluruh tubuhku gemetar, membuat napasku tersendat. Aku menyadari bahwa malam ini kami harus menghadapi balas dendam dari masa lalu, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bayangan hitam yang selalu mengikuti kami muncul lagi, kali ini lebih besar, bergerak cepat di lantai, menatap kami dengan mata merah yang menyala. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk ke tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Lilin-lilin yang tersusun di lingkaran ruang tamu bergetar liar. Api menari-nari seakan memberi kehidupan pada kegelapan itu. Semua benda di rumah seakan bergerak sendiri. Kursi terguling, vas pecah, dan tirai melambai liar tanpa angin. Aku mencoba mendekat ke nenek, tapi sebelum aku bisa menyentuhnya, arwah itu mengangkat tangan, dan udara di sekitar terasa berat, menekan dada. Aku terhuyung ke belakang, terjatuh di lantai, menatap kakakku dan ibu yang kini juga terpaku di tempat mereka. Rasanya seperti berada di tengah badai yang tak terlihat, gelap, penuh amarah, dan menuntut pembalasan. Arwah nenek mulai berbicara lagi, kali ini dalam bahasa Jawa yang samar, tapi penuh maksud. "Sing kependem, kabeh bakal metu. Kebaiku dibayar, ora bakal aiso ditolak." Aku menelan ludah, merasakan mual dan keringat dingin yang membasahi punggung. Kata-kata itu bukan hanya kata, tapi palu yang menghantam hati dan tulang. Aku tahu, malam ini kami bukan sekadar menghadapi nenek atau arwah, tapi keseluruhan dosa yang telah lama terkubur kini muncul untuk menagih. Aku menatap bayangan diriku di cermin lagi.
Bayangan itu masih tersenyum, lebih lebar, lebih jahat. Merasakan sesuatu menempel di kulit, masuk ke dalam tulang, seperti sesuatu yang gelap ingin menguasai kami. Aku sadar, rumah ini sekarang terjebak di antara dua dunia hidup dan dunia yang dibawa nenek dari mati suri. Lampu tiba-tiba menyala penuh. Arwah nenek menjerit pelan, kemudian tubuhnya bergetar hebat. Aku menahan napas takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan seketika, nenek kembali normal. Wajahnya kembali seperti nenek yang kukenal, lelah, pucat, tapi manusiawi. Ia duduk di kursi goyang, menatap kami dengan mata yang sekarang hangat, tapi aku tahu, sesuatu yang gelap kini tinggal bersama kami. Sesuatu yang dibawa dari dunia lain itu tidak pergi. Ia diam, menunggu waktu untuk menuntut balas. Untuk menagih semua yang tertunda, aku menatap kakakku dan ibu. Kami semua terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rumah kembali tampak normal di siang hari. Cahaya matahari masuk. Burung-burung berkicau di luar, tapi malamnya berbeda. Setiap langkah kami terasa diawasi. Setiap bisikan terdengar seperti gema dari masa lalu. Bayangan hitam kecil, mata merah yang selalu mengintai, kini tidak lagi hanya di sudut ruang. Rasanya mereka bisa muncul di mana saja, kapan saja, mengingatkan bahwa dosa yang tak terbayar selalu kembali. Aku mencoba tidur, tapi mata tidak bisa terpejam. Suara gumaman pelan terdengar dari dinding kamar. Angin seakan berbisik sesuatu yang tidak bisa kutangkap sepenuhnya. Bayangan diri sendiri di cermin muncul lagi, kali ini di kamar, tersenyum jahat. Aku menutup mata, menahan napas, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi aku tahu, mimpi itu nyata. Arwah nenek, dosa yang belum terbayar, dan pintu dunia lain yang telah terbuka. Semuanya ada di sini, bersama kami, menunggu malam berikutnya. Hari demi hari berlalu, dan rumah kembali tampak normal bagi orang luar. Tetangga datang, bercakap, tersenyum. Tapi bagi kami, kehidupan tidak pernah sama lagi. Setiap malam, aku bisa mendengar langkah ringan di lorong, gumaman samar dari sudut kamar, dan sesekali melihat bayangan kecil dengan mata merah yang mengintai dari kegelapan. Aku tidak berani menatap nenek terlalu lama, karena aku tahu, di balik mata itu mungkin tersimpan rahasia yang lebih gelap dari sebelumnya. Aku menulis semua ini agar tidak lupa, agar mungkin suatu saat kami bisa mencari cara menutup pintu dunia lain yang telah terbuka. Tapi aku sadar, mungkin itu mustahil. Apa yang terjadi adalah akibat dari dosa lama, dari rahasia yang disembunyikan terlalu lama, dan dari arwah yang kembali dari mati suri, membawa balas dendam. Kami hidup, tapi kami hidup di bawah bayangan, kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu, saat aku menatap ruang tamu yang kini sunyi, aku tahu satu hal. Rumah ini tidak lagi milik kami sepenuhnya. Malam akan selalu membawa bisikan, bayangan, dan pengingat bahwa dosa yang tak terbayar tidak akan pernah pergi. Aku menelan ludah, menatap nenek yang kini tidur di kursinya, dan berbisik pelan, "Nek, semoga kami bisa bertahan." Tapi, aku tahu, jawaban datang bukan dari nenek, tapi dari kegelapan yang kini tinggal bersama kami, menunggu waktu untuk menuntut balas. Cerita ini berakhir dengan rumah yang tampak normal di siang hari, dengan sinar matahari yang hangat, tanaman di halaman yang hijau, dan kehidupan sehari-hari yang berjalan seperti biasa. Tapi saat malam tiba, setiap langkah, setiap bisikan, setiap bayangan mengingatkan kami bahwa rahasia lama dan dosa yang tak terbayar akan selalu kembali, menuntut balas, dan membuat kami sadar bahwa dunia ini lebih gelap dari yang bisa kami bayangkan.